Halo, ketemu lagi semuanya. Kita akan belajar filter pattern atau suka disebut juga kriteria pattern. Ini adalah salah satu pattern di dalam kumpulan desain pattern atau pola desain perangkat lunak. Nah, eh, filter pattern ini memang sering juga disebut sebagai kriteria pattern. Nah, sesuai namanya filter, maka filter pattern ini fungsinya untuk menyaring dari sekumpulan objek, gitu ya. Dia akan dipasangkan kriteria tertentu, kemudian bisa juga dirangkai dalam bentuk operator logika, gitu ya. Operator logika AND, OR, gitu ya. Kalau mau tambahin lagi juga bisa NOT, XOR misalnya, sesuai kebutuhan. Nah, filter pattern ini masuknya ke dalam struktural pattern. Kita dapat mengkombinasikan berbagai kriteria menjadi sebuah kriteria. Nah, ini adalah contohnya. Kita langsung coba lihat dari contoh ya. Kita misalnya punya ini adalah program demo atau program tesnya kita ya. Kriteria pattern demo, mainnya ada di sini. Nah, di sini yang akan kita proses ceritanya adalah entitasnya person gitu ya. Jadi kelas person ini kelas biasa ya, plain old Java object. Jadi kelas Java biasa. Dia person itu punya nama, punya jenis kelamin, gender, kemudian punya status pernikahan ya, marital status. Di sini konstruktor dan get set biasa. Nah, mainnya kita akan menggunakan berbagai eh, kriteria gitu ya, berbagai filter atau kriteria akan kita coba. Ya, jadi untuk desain patternnya sendiri sebetulnya yang bagian ini ya, 5 kelas ini. Jadi ada satu interface yang bernama kriteria di sini, dan kita punya sebuah metode meet kriteria, yaitu ini yang berupa metode filternya gitu ya. Dia akan menghasilkan list dari orang-orang, list dari person. Jadi list person yang sudah memenuhi kriteria yang diuji di sini gitu. Nah, untuk kriterianya sendiri, dalam contoh ini kita coba misalnya ada 4 macam kriteria. Nah, mulai dari yang paling mudah dulu ya, dari sini misalnya. Nah, kita punya kriteria male. Jadi, kalau diterapkan eh, kelas kriteria male ini, maka list person yang didapat hanyalah yang laki-laki aja gitu ya dari metode meet kriteria ini. Kemudian ada kriteria female, maka kita bisa dapat list person yang dia perempuan aja gitu. Kemudian, nah, kita punya juga yang kombinasi gitu ya. Jadi kita punya OR kriteria, kita punya kriteria dan other kriteria. Jadi kriteria pertama, kriteria kedua, kemudian nanti akan digabungkan di meet kriterianya ini dengan logika OR ya. Jadi atau. Jadi asal salah satu lolos gitu, maka lolos salah satu kriteria kriteria atau other kriteria, maka list person itu akan masuk ke sini gitu. Nah, yang berikutnya mirip yang OR, tapi di sini operatornya AND gitu ya. Jadi harus memenuhi dua-duanya. Jadi harus lolos di kriteria satu maupun di kriteria kedua ya, other kriteria. Kalau di dua-duanya lolos, maka dia akan masuk ke list person hasilnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Nanti dalam ini bisa diadaptasiin gitu ya. Teman-teman punya kasusnya seperti apa? Nah, di sini bisa bikin filter yang bermacam-macam gitu ya. Kalau ini contoh ya untuk person misalnya kan jadi ada male, female, single atau married gitu ya. Kemudian kombinasi and dan or. Bisa juga teman-teman nambahin lagi logika misalnya not gitu ya. Exclusive or gitu. Jadi harus benar-benar beda gitu ya. Satu true, satu false baru dia jadi true misalnya exclusive or. Kalau dua-duanya true jadi false juga gitu kan. Kalau exclusive or ya bisa. Jadi itu berbagai cara kombinasi. Nanti disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi ya. Nah, jadi ini langsung programnya. Ini adalah kelas person kita. Plain old Java object ya, biasa. Ada nama, ada jenis kelamin, gender. Kemudian marital status, status pernikahan ya, udah menikah atau single gitu. Ini get set dan konstruktor biasa.
Nah, kemudian di sini kita punya interface kriterianya. Jadi ini yang tadi di kelas di paling atas satu ya. Interface kriterianya dia mendefinisikan sebuah metode meet kriteria. Metode ini akan menerima daftar person, ini daftar person inputannya, kemudian person yang sesuai dengan kriteria yang dia saring di sini akan di-return menjadi list person di sini, gitu ya. Jadi terima person, list person, return juga list person, tapi di sini udah di filter gitu ya. Jadi ini mestinya berkurang gitu. Ini yang total, ini yang sudah dikurangi. Nah, kita lihat mulai dari yang sederhana dulu, kita punya kelas kriteria mail. Ya, implement dari kriteria, jadi dia harus implement method meet kriteria ya. Terima list person, nanti return-nya list person juga. Nah, di sini kita bikin penampung ya, mail mail person itu masih kosong, kita bikin array list baru gitu. Nah, kemudian dari input person sini ya. Nah, person sini kita telusuri satu persatu, ada di person berarti di sini ya. Nah, kemudian dari person ini ambil gendernya, kemudian kita tes apakah di gendernya tulisannya male atau bukan gitu. Kalau ternyata memang dia male, berarti dia sesuai kriteria male yang ada di sini. Jadi, person ini kita masukin ke dalam daftar male person. Nah, sesudah ini diulang untuk semua data yang ada di persons, berarti tinggal yang ada di male person adalah semua person yang sudah memenuhi kriteria bahwa dia male. Tinggal kita return seperti itu. Nah, untuk yang satunya lagi ini sama persis seperti yang tadi. Teman-teman bisa copy paste, tinggal ininya aja diubah. Jadi female ya. Nah, jadi di sini dapat daftar female person yang akan kita return. Nah, berikutnya yang ini adalah untuk kriteria single ya. Jadi kelasnya kriteria single ini juga akan menguji dari list person itu. Yang diambil adalah marital statusnya. Kita tes apakah di situ tulisannya single, ini sengaja ignore case ya. Jadi nulisnya huruf kecil atau huruf besar atau kombinasi semua. Nah, itu tetap bisa gitu ya kita tes. Jadi di ignore case-nya, kalau dia single berarti dia dimasukin ke daftar single person kita ya, di add di sini personnya. Tinggal nanti di return ini daftar person yang single. Nah, yang lebih seru yang ini. Sekarang yang N kriteria ya. Jadi kita punya dua kriteria. Jadi ada kriteria dan other kriteria. Nah, di sini ya, di N kriteria kita terima dua-duanya. Kriteria pertama dan kedua, gitu ya, dimasukin dua-duanya ke yang atribut di sini, kriterianya. Nah, untuk meet kriterianya, di sini kita eh, punya list person, yaitu first kriteria person. Dia di sini kita tes berdasarkan kriteria yang pertama gitu ya. Jadi dari kriteria, panggil meet kriterianya, kemudian personnya. Nah, jadi daftar person keseluruhannya difilter oleh kriteria yang pertama, maka dapat hasilnya di first kriteria person. Nah, karena ini logikanya N, maka setelah di filter yang pertama, hasilnya kita filter lagi. Jadi dari hasil yang pertama, kita masukin ke sini sebagai input, jadi untuk filter yang kedua, gitu ya. First kriteria person, yang udah lolos aja di kriteria pertama, kita tes lagi dengan meet kriteria menggunakan yang other kriteria. Jadi, hasil dari sini adalah yang memenuhi kriteria pertama dan kriteria kedua gitu ya. Jadi harus N. Di situ baru dia di return di sini. Ini untuk yang N kriteria. Jadi kriteria dasarnya boleh apapun. Kriteria dan other kriterianya bisa male, bisa single, bisa female dan lain-lain misalnya gitu ya. Ini bisa kita kombinasiin dengan N di sini nanti. Nah, yang berikutnya adalah OR kriteria. Ini juga sama. Kita punya kriteria dan other kriteria. Kedua kriteria kita masukkan, diterima di konstruktor di sini ya. Kemudian dimasukkan ke atribut. Nah, di meet kriterianya,
Yang OR ini kita pisah, jadi kita punya 2 dulu ya, first kriteria item, yaitu hasil yang memenuhi kriteria pertama, gitu. Dan other kriteria item adalah yang masuk ke other kriteria. Nah, jadi di sini hasil di kriteria pertama orang-orangnya adalah ini, personnya di first kriteria item, dan yang ini adalah orang-orang yang memenuhi kriteria yang other kriteria yang kedua, gitu ya. Nah, sekarang kita dengan menggunakan di sini di looping terhadap other kriteria item ya. Jadi di looping terhadap data yang kedua. Nah, kita cek di sini. Jika di first kriteria item contains person, tapi di sini lihat di not gitu ya, dibalik. Jadi ini adalah dari first kriteria item, kalau dia tidak berarti kan di sini ya, tidak tidak terdapat person. Nah, person ini adalah kita nge-looping ke yang ada kriteria. Jadi yang dari kriteria kedua. Kita nelusurin terhadap kriteria yang kedua, kalau ternyata orang yang diambil, misalnya orang pertama ya, di daftar yang kriteria kedua ini, tidak ada di daftar orang yang sudah lolos kriteria pertama, maka di-add, ditambahkan gitu ya. Jadi kita akan tampung hasilnya di first kriteria item yang sudah ada di sini berarti udah lolos semua kan. Tinggal ngambilin yang ada di other kriteria item, tapi sebelumnya belum lolos di sini, belum ada di sini gitu. Jadi tinggal ditambah-tambahkan. Dan hasilnya ini udah merupakan gabungan dari yang lolos di first kriteria item atau lolos di other kriteria item gitu. Jadi baru kita return di sini. Jadi di sini tadi pemrosesannya menghasilkan seperti logika OR gitu ya. Logika OR. Lolos di yang pertama, lolos di yang kedua, digabungin gitu. Oke, nah itu dari OR kriteria. Nah, ini tinggal kita sekarang demonya. Di demo kita bikin array dari person, datanya kita pasang cukup banyak supaya hasilnya kelihatan ya. Jadi di sini ada 6 data, ada data nama-namanya, kemudian gendernya male atau female, kemudian marital statusnya ya, single atau married di sini. Nah, kita bikin di sini eh, male adalah objek dari kriteria, new-nya kita bikin kriteria male. Nah, berarti objek male ini nanti metode meet kriterianya bisa kita pasang untuk ngefilter untuk dapat yang laki aja ya, yang male aja. Ini untuk dapat yang female aja. Sini ya. Dia bikinnya dari kelas kriteria female. Ini untuk yang single aja. Nah, ini untuk kita pakai single dan male misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita pakai N kriteria, jadi harus dua-duanya. Dia harus single dan male. Nah, kita gabung di sini. Kemudian kalau yang ini menggunakan OR, single or female. Nah, jadi menggunakan OR kriteria, dia single atau dia female. Jadi meskipun dia bukan female, laki-laki misalnya, tapi dia single, dia akan tetap bisa masuk ke OR kriteria ini ya. Gitu. Atau dia female, asal dia female, tapi meskipun dia married, dia tetap bisa masuk di sini. Jadi yang nggak bisa masuk hanya yang sudah married dan male gitu ya, itu yang tidak akan masuk. Kalau di sini kita lihat sudah married, male dan married. Nah, cuma ini John aja ya berarti. Nah, yang lain akan bisa masuk. Nah, kita akan print di sini. Ini daftar male. Nah, kita untuk ngeprintnya pakai bantuan ini ya. Di sini dia akan ngeprint data-datanya. Dia akan looping ya data-datanya. Dari data person sini akan di looping. Ya, di print satu persatu, yaitu namanya, gendernya, dan marital statusnya. Nah, di sini jadi untuk yang male, print person, male, eh, panggil metode meet kriterianya, kemudian dikasih data keseluruhan data person yang 6 orang tadi, gitu. Nah, untuk yang berikutnya yang female, kita filter pakai yang female. Kemudian single male, kita filter pakai ini ya, single male. Nah, single or female kita pakai untuk memfilter di sini ya, yang single atau female. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah daftar yang male. Kalau kita lihat,
Betul ya, ini gendernya male semua, gitu. Jadi marital statusnya apapun, namanya siapapun, asal dia male masuk ke sini. Kemudian yang ini female, asal dia female, dia masuk daftar ini. Nah, kemudian yang ini single dan male. Jadi yang masuk dia harus, statusnya dia harus yang single. Jadi di sini nggak ada yang married ya. Kemudian dia harus male juga. Nah, gini. Jadi semua male, semua juga single. Yang nggak masuk adalah yang perempuan ya, yang female nggak masuk di sini karena male aja. Kemudian male yang nggak single juga. Jadi male yang married kan ini ada. Nah, John ya, John nggak masuk ke daftar ini. Karena dia meskipun male, dia sudah married. Dan ini kriterianya N kan, harus memenuhi dua-duanya. Baru dia keluar. Nah, untuk yang ini dia single or female. Jadi semua female di sini ya, Laura dan Diana pasti masuk. Diana, Laura masuk. Kemudian juga semua yang single gitu ya. Mau male, mau female, kalau dia single. Nah, kalau kita lihat single di sini ya, ada Robert, Mike, Bobby. Nah, Robert, Mike, Bobby semuanya masuk gitu. Jadi yang nggak masuk tuh cuma yang eh, male dan sudah married gitu ya. Jadi John aja yang nggak masuk ke sini, ke daftar ini. Oke, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini cara yang efektif kalau kita punya akan menyaring data. Kita membuat kelas-kelas yang menyaring spesifik data untuk kriteria tertentu gitu. Nah, kemudian ketika dikasih data ya kita tinggal panggil metodenya maka akan tersaring gitu. Sesuai kriteria yang sudah kita tetapkan di dalam masing-masing kelasnya. Oke, nah ini contoh yang sama, ini dengan menggunakan C# ya. Ini ada kelas personnya, ini biasa, punya nama, gender, dan marital status, get dan set, gitu ya, dan konstruktor. Nah, ini adalah interface kriterianya yang paling atas. Dia mendefinisikan metode meet kriteria, dia harus terima daftar person, dan mereturn daftar person yang sudah memenuhi kriteria. Nah, ini untuk yang male ya, dia turunan dari yang kriteria. Nah, dia tes aja bahwa gendernya harus male. Nah, di sini digunakan to upper juga ya, jadi semua dijadiin huruf besar. Oke, yang berikutnya ini untuk yang female aja, nanti di return ya, jadi dapat di sini semua yang female di return. Nah, ini untuk yang single, dapat data-data yang single person di sini dimasukin dan di return. Nah, ini untuk yang N kriteria ya. Jadi untuk N gabungan ada kriteria dan other kriteria. Jadi dua buah kriteria, dua-duanya kriteria ini diterima gitu ya. Diterima di sini, diterima, dimasukin ke kriteria dan other kriteria. Dengan kata lain ini masuk ke sini ya, di atribut di sini. Nah, setelah masuk di atribut bisa dipakai dari metode-metode lain kan gitu ya. Nah, di sini adalah metode meet kriterianya. Dia terima daftar person. Di sini hubungannya N ya, dari daftar person itu dia lakukan di filter dengan filter yang pertama dengan kriteria. Maka dapat hasilnya first kriteria person. Setelah itu, hasil yang pertama masukin jadi input untuk filter yang kedua gitu ya. Jadi setelah lolos yang pertama, cuma yang lolos aja, di filter lagi dengan yang kedua dapat di other kriteria dan di kita return hasilnya. Jadi yang di return adalah yang lolos di kriteria pertama dan kriteria kedua. Nah, ini yang or-nya ya. Ini yang or-nya sama seperti tadi, kedua kriteria kita masukin dulu ke atribut di sini. Nah, kemudian kita sendiri-sendiri di sini. Nah, di sini kita punya untuk yang lolos kriteria yang pertama, personnya ada di first kriteria item. Yang lolos dari kriteria kedua ada di other kriteria item. Setelah itu kita looping di sini. Nah, kita cek ya looping ini kita akan ngacu
ini adalah data person yang ngambil satu persatu data dari other kriteria. Jadi yang dari kriteria kedua. Nah, jadi kalau di person ini, dari kriteria kedua ini ternyata tidak ada gitu ya. Ini ada tanda serunya, jadi not-nya. Jadi tidak ada di daftar orang pertama gitu, tapi ada di daftar orang yang lolos kriteria kedua. Nah, karena ini or berarti harus digabungkan gitu kan. Berarti data personnya itu harus dimasukin ke penampungnya yaitu di first kriteria item gitu. Jadi kalau data yang emang udah lolos di first kriteria item tadi di sini, sudah ada di dalam sini kan gitu ya. Yang tinggal masih kurang dengan or ini adalah kalau dia yang lolos di kriteria kedua, tapi belum ada di sini. Kalau yang udah ada juga ya nggak apa-apa kan, nggak perlu ditambahkan gitu. Jadi yang ada di other kriteria, tapi belum ada di first kriteria, nah kita masukin ke first kriteria. Jadi dapatlah nanti hasilnya di sini first kriteria item yang udah merupakan gabungan dari person yang lolos first kriteria item dan lolos atau ya other kriteria item. Asal lolos aja di salah satu, maka akan dimasukkan ke sini dan kita return semuanya. Oke ya, nah ini mainnya untuk yang sisap, ini juga sama, datanya 6 orang. Ini data untuk masing-masing kriteria ya, sama seperti yang di Java tadi. Kita male, female, single, single male, single or female. Jadi ada 5 kriteria. Kemudian kita cetak hasilnya, keluar, nah dapat seperti ini ya. Ini untuk yang semua yang male, kita lihat semua male ya. Kemudian ini semua female, ini yang semuanya female, ini harus single male gitu ya. Jadi dia semua male dan semuanya single. Ini N kriterianya. Kalau ini single or female gitu ya. Jadi single. Nah, kalau di sini lihat di daftar single or female. Nah, berarti tapi ini ada yang merit satu gitu ya. Nah, berarti meskipun dia di sininya tidak memenuhi, tapi dia memenuhi di yang satunya lagi gitu ya. Jadi single or female. Nah, karena dia female. Jadi meskipun dia udah merit karena dia female di or, nah dia masuk juga gitu ya. Seperti itu. Kalau yang ini semua emang single kan, jadi masuk gitu. Yang ini meskipun bukan single, tapi dia female, jadi masuk. Atau kebalikannya, kalau kita mau dari sini dulu, ya ini dua-duanya female gitu ya, masuk. Karena female. Nah, yang male-male ini kenapa masuk kan bukan female. Nah, yang male ini semuanya tiga-tiganya single gitu, jadi dia masuk. Jadi male yang merit itu yang nggak akan masuk. Oke, nah hasilnya sudah sesuai ya dengan filter kita. Jadi kita bisa gabung-gabungkan gitu. Kalau kita mau gabungkan 3 misalnya gimana caranya? Ya bisa, misalnya seperti ini sesudah di N, kita N lagi dengan hasil dari 2 gabungan, kita N lagi dengan yang ketiga gitu. Jadi bertumpuk gitu ya hierarki. Atau udah di OR, nanti hasil OR ini kita N kan dengan kriteria lain itu juga bisa gitu ya. Jadi ini adalah yang komposisi dasarnya gitu. Ada AND dan OR dasar, nanti bisa kombinasiin lagi. AND dengan OR dengan yang lain-lain lagi gitu. Nah, oke. Jadi itulah yang kita pelajari tentang filter atau kriteria pattern hari ini. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita bisa diskusikan bersama-sama, bisa bertanya juga di kolom komentar di sini. Terima kasih.